Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda kali dalam Bisnis Bali News ya. Dan kita akan berbicara tentang konsumsi BBM di Bali dan dukungan Pertamina terhadap mungkin gerakan energi bersih yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Konteksnya mungkin kita lebih besar kepada bagaimana dampak COVID terhadap konsumsi BBM dulu. Dengan saya akan wawancarai Pak Denny Sukendar, beliau adalah Sales Area Manager Retail Bali, PT Pertamina Persero. Saya sapa dulu Pak Denny. Pak Denny, apa kabarnya Pak? Baik Pak, selamat pagi juga para pemirsa Bali TV yang dimanapun berada. Ya, sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Tetap semangat gitu ya? Tetap semangat, harus semangat Pak. Kita masih dalam suasana pandemi COVID ya Pak Denny. Ya. Tapi sudah mulai dibuka lah katakan pariwisata, ekonomi sudah agak mulai menggeliat, pariwisata agak mulai menggeliat. Nah bagaimana dengan konsumsi BBM Pak di Bali? Apakah sudah ada mulai peningkatan atau seperti apa? Ya, jadi memang kita ketahui bersama Pak, semua industri baik itu energi maupun pariwisata ini kena dampak COVID Pak. Betul. Ya. Nah memang kalau saya sedikit ambil data dari BPS Pak, di Bali sendiri memang Q2, Q1, Q2 ini kan berkontraksi Pak ekonomi Bali. Bahkan Q2 ini minusnya hampir 11%, 10,98% dibanding tahun lalu. Nah, dan itu juga ternyata berdampak pada industri transportasi maupun juga industri akomodasi dan makan minum. Ini kedua tertinggi yang terkena dampak dari COVID. Jadi, nah di sini kan terkait juga bisnis BBM kita Pak dan LPG berada. Jadi memang selama COVID kita turun dalam sekali, bahkan BBM itu kita sempat turun di bulan April-Mei itu sampai hampir 50%. 45% lah. Untuk Bali Pak ini ya? Untuk Bali Pak, Provinsi Bali. Jadi dampaknya cukup sangat terasa. Kemudian untuk LPG sendiri memang tidak sedalam BBM turunnya, hanya kisaran 7-10% itu di April Mei. Namun memang dengan seiring waktu sudah mulai diterapkan new normal, kemarin juga oleh Bapak Gubernur per 31 Juli sudah dibuka ya Pak ya, kegiatan termasuk juga wisata untuk domestik ini mulai menggeliat lagi. Jadi kalau sekarang di Agustus alhamdulillah ini sudah mulai ada peningkatan Pak untuk konsumsi BBM dan juga LPG. Sudah ada mulai peningkatan. Sudah gitu mulai ya. ada Tapi peningkatan. belum mencapai titik normal seperti sebelum COVID misalnya, atau masih terlalu jauh dari titik normal sebelum COVID Pak? Jadi titik normal penyaluran BBM yang kita anggap normal kan kita coba ambil data di Januari Februari 2020 ini konsumsinya sekitar 3.300 kiloliter per hari. 3.300 Ya. ya. Nah, di kondisi April Mei itu sampai sekitar 1.800-an turunnya, hampir setengahnya. Hampir setengahnya, 50%. Nah, memang di bulan Juni, Juli ini sudah mulai ada kenaikan Pak, sudah mulai naik terus grafiknya. Di Agustus ini kita di kisaran 2.700-an. Sampai 20 Agustus Pak ya, karena ini masih berjalan kan ya. Rata-ratanya sekitar 2.700-an, artinya masih di bawah normal ya 3.300. 2.000 ya. Iya, tapi kalau kita bandingkan dengan Juni-Juli, nah ini kita sudah naik lumayan Pak. Kita sudah naik hampir 8% ya, 7-8% dibanding dengan kondisi Juni-Juli atau 2 bulan terakhir gitu. Jadi tapi agak ini data yang agak sedikit menggembirakan juga ya Pak Denny. Sangat Karena menggembirakan, misalnya 3.300 normalnya ini sudah sampai di angka 2.700-an ya. 2.700-an, Ini betul. sudah ini menunjukkan sebenarnya ada gejala berarti pergerakan ini sudah mulai Ekonomi terjadi gitu. sudah mulai bergerak Pak. Mudah-mudahan di TW3 ini sudah ada peningkatan gitu. Tapi ini memang indikasinya cukup bagus. LPG juga gitu. LPG juga sama Jadi ya. sudah mengalami peningkatan lah Pak. Di Agustus ini sudah naik 7% dibanding rata-rata Juni-Juli. Walaupun masih sedikit di bawah normal yang Masih 1%. sedikit, Gitu. 1% ya. Iya. Oke, berarti ini apa namanya? Secara ekonomi katakanlah begitu, kita agak sedikit lega, walaupun ada juga dampak pengaruh dari libur panjang ini Pak Denny? Pak Denny melihatnya ada fluktuasi yang nggak ya waktu libur panjang 17 Agustus? Ya, justru dengan libur panjang ini Pak, ada long weekend khususnya di wilayah-wilayah wisata ini justru mengalami peningkatan karena memang kita melihat
di beberapa titik lokasi seperti kemarin di berita juga di Bedugul Ya, gitu kan ya, Pak. ya, sampai Dan macet bahkan di yang weekend terakhir ini barusan kita laluin ini kami melihat peningkatan konsumsi juga di sekitar jalur-jalur wisata, terutama jalur-jalur dari Gilimanuk menuju Denpasar Pak. Karena kami melihat tren bahwa sekarang ini sudah mulai ada wisatawan domestik yang dari Pulau Jawa, mungkin dari Banyuwangi, Malang gitu, bahkan dari Bandung Pak. Kemarin kita Ada yang sempat masuk juga ya? Oh. sudah masuk ke Pulau Bali dan ini rasanya bagus. Dan kalau kami melihat juga peningkatan data penumpang juga cukup bagus, yang penumpang udara gitu, artinya masyarakat sekarang sudah mulai bergairah lagi nih untuk berwisata, walaupun memang mungkin jumlahnya masih belum signifikan. Baik. Oke, kita sedikit tentang Gubernur Bali gitu ya, punya semacam program yang namanya energi bersih gitu ya. Saya kira ini Pertamina juga dari beberapa berita yang saya baca juga memberikan dukungan penuh terhadap program Gubernur Bali. Realisasinya seperti apa Pak Denny? Makasih Pak. Jadi memang kami Pertamina berkomitmen terhadap pemerintah Provinsi Bali yang telah mengeluarkan peraturan Bali Energi Bersih tahun 2019 ya di bulan November. Nah, Pertamina sudah mewujudkan Pak. Jadi di mulai tanggal 5 Juli kemarin kami sebenarnya sudah ada program yang namanya Pertamina Langit Biru. Nah, Pertamina Langit Biru ini kami terapkan untuk awal di Kota Denpasar. Ini adalah dukungan kami bagaimana kita juga memberikan kesempatan, experience kepada masyarakat untuk mencoba menggunakan BBM yang lebih baik kualitasnya dan juga lebih bersih. Contohnya Pertalite gitu. Jadi kami berikan program marketing untuk mendukung Pak Gubernur dan juga tentunya mendukung pemerintah Kota Denpasar Pak. Karena di situ ada Denpasar Smart City kan. Nah, Denpasar Smart City kan juga salah satunya bagaimana budaya ramah lingkungan. Nah, ini yang kami berikan. Jadi kami berikan BBM ramah lingkungan yaitu Pertalite. Kita berikan masyarakat kesempatan untuk mencoba dengan harga yang kita berikan promo gitu. Jadi kita sebutnya Pertalite harga khusus. Jadi Pertalite menggunakan harga premium gitu. Jadi beli Pertalite harganya sama dengan premium 6.450. Nah, ini yang sudah kami lakukan 2 bulan ini dan akan berakhir tanggal 31, tapi kita akan lihat bagaimana respon masyarakat dan kita akan menunggu apakah kita akan lanjutkan atau kita akan kembangkan lagi dalam bentuk yang lain gitu Pak. Nah, program ini alhamdulillah sudah bisa mengalihkan konsumsi premium di Kota Denpasar sebanyak sekitar hampir 70% Pak. 70%. Hampir 70%. Jadi kita alihkan ke Pertalite gitu. Nah, jadi konsumsi Pertalite bahkan ini dari Juli ke Agustus juga meningkat 5% Pak. 5%, gitu. Sekarang konsumsi Pertalite kami di Kota Denpasar ini sudah meningkat dari yang hanya tadinya 216 kiloliter per hari, sekarang sudah sekitar 370 kiloliter per hari. Nah, ini tentunya sangat menggembirakan Pak. Artinya Pak, nanti kita harapkan juga kualitas udara di Kota Denpasar akan jauh lebih bersih gitu. Jauh lebih bersih, jauh lebih sehat, dan masyarakatnya juga sudah mulai terbiasa menggunakan BBM yang ramah lingkungan, yang tidak hanya lingkungan Pak sebenarnya, tapi bagi kendaraan mereka pun akan lebih nyaman gitu, tarikannya lebih pasti, pembuangannya lebih bersih, mesinnya lebih awet gitu. Nah, jadi dapat semua gitu. Nah, ini yang sudah kami lakukan di dan itu berakhir tanggal 31 Agustus. 31 Agustus ini gitu. Nanti evaluasi lagi ya Pak. Kita akan evaluasi. Mudah-mudahan diperpanjang lagi gitu ya. Ya, sambil melihat animo gitu Pak, mudah-mudahan ya. Betul. Karena memang tujuan dari program ini adalah mendukung itu tadi. Mendukung peraturan Gubernur Bali tentang Bali Energi Bersih. Ada lagi program lain ya Pak yang mungkin penggunaan bahan bakar yang lain yang saya kira itu mendukung program dari Pak Gub. Ya, sebenarnya yang kedua Pak, selain itu kita kan juga mendukung protokol COVID. Jadi masih kita terapkan di SPBU cara-cara pakai masker, kemudian sarung tangan, kemudian jaga jarak. Itu kita terapkan termasuk pembayaran dengan My Pertamina Pak. My Pertamina. Bahkan kami kerjasama juga dengan Bank BUMN di sini, yaitu Bank BRI. Bagaimana kita mensosialisasikan pembayaran non tunai sesuai juga dengan arahan atau program dari
pemerintah Kota Denpasar Pak, yaitu Denpasar Smart City yang mendukung bagaimana kita bertransaksi non tunai. Non tunai itu juga bagian dari menghindari atau mencegah terjadi penularan ya Pak ya. Betul. COVID-19. Kita nggak tahu sampai kapan COVID-19 Betul ini Pak, akan berakhir. kita tetap antisipasi. Baik. Pak Denny, saya jadi tertarik misalnya kalau SPBU tadi ya walaupun sudah agak mulai peningkatan, selama masa COVID ini ada nggak SPBU yang mengalami tekanan ekonomi yang luar biasa sampai bangkrut, ada nggak Pak? Nggak ada ya? Alhamdulillah untuk di Provinsi Bali tidak ada Pak ya, sampai bangkrut. Astungkara nggak ada Pak ya. Jadi memang mereka teman-teman SPBU, kami bersama Iswana Migos juga kita bekerja sama Pak dari awal COVID ini bagaimana kita, karena pendapatan akan berturun, kita mencoba mensiasati dengan bagaimana kita menurunkan cost juga. Jadi teman-teman di SPBU juga menyesuaikan jam kerja, melakukan penghematan listrik, kemudian air, kemudian juga melakukan penghematan di SPBU. Terutama listrik sih konsumsinya, ya itu dia. Jadi melakukan penghematan juga Pak. Iya. Tapi yang jelas kemudian pertanyaan saya terakhir, stok BBM aman Pak ya? Alhamdulillah, masyarakat stok BBM sangat aman, di tingkat sangat aman, rata-rata di atas 10 hari. Insya Allah Pak, sekarang kan kita terus setiap hari itu dikirim, ada pengiriman. Ada pengiriman, tidak ada masalah Pak ya? Aman. Karena dalam masa pandemi COVID yang kita kebingungan ini, ada juga yang ketakutan jangan-jangan BBM-nya habis, kita nggak bisa jadi stoknya aman. Iya, pada kesempatan kali ini kami juga menyampaikan ke masyarakat stok BBM dan LPG di Provinsi Bali dalam kondisi aman, masyarakat dapat mengkonsumsi secara sesuai kebutuhan gitu Pak, dan kita akan terus menjaga agar masyarakat dapat menikmati BBM dan LPG di Pulau Bali tentunya. Bali dengan aman gitu ya? Dengan aman. Ya, dengan okay. aman. Mungkin Pak Denny sebagai closing statement ada yang mau disampaikan kepada masyarakat, pengusaha SPBU atau terkait dengan COVID, kemudian ekonomi dan juga BBM di Bali Pak? Ya, jadi para pemirsa Bali TV yang kami cintai dan hargai, jadi bagi Bapak Ibu semeton sekalian, silakan menggunakan BBM dan LPG dari Pertamina, silakan mengkonsumsi BBM juga di SPBU Pertamina, karena kita sudah berupaya untuk menjaga kesehatan Bapak Ibu dengan menerapkan protokol COVID. Dan juga bagi Bapak Ibu dimanapun berada, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, bersama kita bisa melalui COVID ini demi memulihkan ekonomi Bali dan juga kehidupan kita seperti sedia kala, bahkan mungkin mudah-mudahan bisa lebih baik lagi dari sebelumnya gitu Pak. Jadi tetap semangat, jangan menyerah, jangan kalah oleh COVID. Kita terapkan protokol dan insya Allah kita akan tetap selamat. Baik, terima kasih Pak Denny. Kalau Pertamina sudah aman, kita lebih tenang katakanlah begitu. Jadi ada gejala-gejala kita sudah mulai ada peningkatan. Setidaknya data konsumsi BBM sudah mulai mendekati normal sebelum COVID. Mudah-mudahan ini menjadi petanda baik bagi kita ya Pak Denny ya, ke ekonomi bangkit. Benar kata Pak Denny, jangan menyerah dengan COVID, tetap produktif, tetapi sehat gitu yang paling penting. Dan Pertamina sudah mendukung itu dengan bagaimana di SPBU diterapkan protokol kesehatan dengan baik. Tinggal kita memberikan dukungan, menguatkan diri, dan menguatkan kegotong royongan untuk membangkitkan ekonomi Bali. Demikian bisnis Bali News kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Perma Santi. Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih. Terima kasih.